Oke, halo pemirsa. Hari ini kita bakal bikin review kecil-kecilan tentang dua browser yang menurut gue itu keren dan lagi in di Indonesia. Yang pertama itu kita bakal lihat, yang pertama namanya Dolphin Browser, yang kedua namanya Opera Mini, yang pasti orang-orang Indo udah pada tahu lah ya. Untuk pertama kali kita bakal bahas tentang Dolphin Browser. Kenapa gue pilih Dolphin Browser? Karena menurut gue tuh Dolphin Browser tuh simple dan enak buat digunain. Karena dia support buat yang namanya swipe dan gesture, yang bikin buat browsing tuh jadi enak. Contoh buat gesturnya itu sendiri tuh, jadi kita bisa geser dari kiri. Untuk itu kita bisa lihat nanti ada yang penanda atau riwayat kita browsing. Yang lainnya tuh kalau kita geser dari kanan, kita bisa lihat berbagai macam add-on yang bisa ditambahin ke Dolphin Browser. Oke. Untuk penampilan pertama itu kita bakal lihat itu speed dial. Yang kita lihat sini tuh, di sini banyak speed dial yang dari website Indonesia sendiri. Contohnya kayak pasti kita tahu Kaskus dan Detik. Dan di sini makanya menurut gua Dolphin Browser itu udah lokalisasi banget. Jadi bisa dipakai buat browsing di handphone kita. Oke, contohnya kita touch di Kaskus, dia bakal loading langsung ke Kaskus tanpa kita perlu ngetik di URL bar lagi. Yang lainnya lagi, itu kita bisa ganti tema di Dolphin Browser sendiri yang bikin dia beda sama modal browser lain. Untuk ganti tema itu kita bisa tinggal geser ke kanan, itu kita tinggal pilih tema. Dan kita bisa lihat di sini ada banyak tampilan wallpaper yang kita bisa pilih. Dan yang bikin menarik lagi, ada satu tema khusus buat Indonesia yang menurut gue keren dan lucu. Yang kita bisa lihat di sini ada Borobudur di sini dan Monas. Selain itu, kita juga bisa pilih tema untuk kita ganti dengan gambar atau foto dari kita sendiri. Ya, nah untuk itu makanya kenapa Dolphin Browser menurut gue tuh keren. Selain di antara itu, Dolphin itu ada Dolphin Key yang menurut gue keren. Di sini kita bisa kita bisa tambah-tambah berbagai macam tab, atau dari sini juga. Hal yang kedua yang menurut gue keren tuh, Dolphin punya satu fitur yang namanya gesture. Di sini kita nggak perlu lagi ngetik di URL bar, kita tinggal gambar. Kita bisa langsung contohnya pergi ke Google. Itu menurut gua gampang banget dan bikin browsing di handphone itu jadi lebih enak dan lebih gampang. Nah, selain itu, mari kita lihat ke bagian menu lagi. Dari menu itu kita bisa langsung berbagi halaman. Kita juga bisa lihat downloadan kita. Terus kita juga bisa pilih add-on. Terus kita bisa lihat ada penanda, atau kita bisa lihat pengaturan itu sendiri, atau kita bisa keluar. Nah, mari kita lihat ke bagian downloadnya itu. Download manager ini kita bisa lihat untuk dibagi menjadi harian atau gimana, atau yang lainnya. Nah, itu kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat berdasarkan tipe. Kita bisa lihat yang lagi diunduh atau based on musik, video, gambar, aplikasi, dokumen, bahkan RAR atau zip, dan tema atau lainnya. Selain itu kita bisa lihat di sini ada manager file, kita bisa lihat file-file apa yang kita bisa download, atau kita bisa ubah namanya, atau kita bisa hapus kalau kita mau cari juga bisa. Oke. Selain itu, yang menurut gue bagus juga, di Dolphin Browser ini kita bisa pilih option untuk ganti bahasa langsung di Dolphin Browsernya tanpa perlu kita ganti sistem operasi bahasa kita di Android. Jadi misalnya kita bisa ganti
dari 25 pilihan bahasa yang sekarang Dolphin udah support sekarang ini. Contoh kita mau ganti ke Inggris, kita cuma tinggal pilih dan dia bakal otomatis restart Dolphinnya. Ketika kita lihat bahasanya udah berubah dari Indonesia ke Inggris. Hal yang lainnya juga di add-on ini, kita bisa lihat di sini ada banyak pilihan add-on yang bisa kita gunakan. Contohnya tuh yang menurut gua keren juga itu Wi-Fi broadcast. Jadi kita bisa langsung milih atau nge-share dari teman kita yang nge-share halaman website di jaringan Wi-Fi yang sama. Jadi gampangnya kita tinggal klik halaman yang mau kita bagikan lewat Wi-Fi broadcast dan teman kita itu bisa langsung terima. Contohnya begitu. Jadi itu simple dan nggak perlu kita ngebagi lagi, share lagi lewat aplikasi lain. Itu kita cuma perlu Dolphin Browser. Selain add-on lain yang menurut gua keren lagi itu, kita bisa pilih dari sekitar 50 add-on tambahan yang bisa kita pakai buat memperkaya Dolphin Browser kita. Contohnya kita bisa lihat di sini ada banyak banget add-on Dolphin Browser yang bisa kita pakai buat nambahin add-onnya. Hal yang terakhir Dolphin ini, kita bisa tambahin langsung web app yang langsung bisa kita tambahin di speed dial di home spec-nya Dolphin. Caranya kita tinggal pencet tombol plus tadi, terus kita lihat di sini kita bisa tambahin berbagai macam dari YouTube, Google Play, Facebook, Dropbox, Adobe, sampai Adblock dan lain-lainnya. Jadi kita bisa lihat dan ada masih banyak lagi yang bisa kita pilih dari sini. Jadi menurut gua Dolphin Browser keren. Oke, kita masuk ke mobile browser berikutnya. Yang gue maksud itu Opera Mini, yang pasti semua orang udah pada tahu karena Opera Mini itu kecil tapi powerful. Opera Mini dari tampilan awalnya kita lihat itu simple banget karena cuman ada speed dial doang dan background warnanya, latar belakangnya itu cuma putih doang. Dan mau kita lihat itu nggak ada setting atau pengaturan untuk mengganti tema dibandingkan sama Dolphin Browser tadi. Jadi ya menurut gua ini Opera Mini itu cuma sudah dipakai untuk browsing doang tanpa embel-embel yang lain-lain. Yang kita lihat speed dialnya ini tuh sebenarnya mirip kayak bookmark dan hampir sama loh untuk semua mobile browser. Jadi kalau kita klik di sini itu ya sama, tanpa perlu kita masukin address di URL bar, itu langsung masuk ke Google. Kita lihat lagi di menunya itu dia ada bookmark, history, start page, save page, download, dan semua itu pakai bahasa Inggris, yang berarti minimal kita harus tahu Inggris basic lah. Kita bisa lihat di sini ada address bar, kita bisa ngetik URL yang kita mau pergi. Atau di sini kita bisa langsung cari, contohnya di sini. Atau kita bisa langsung klik di speed dial yang ada di Opera Mini langsung itu. Contohnya di sini, jadi kita nggak perlu ngetik langsung di URL bar. Tapi yang bikin repot itu kalau kita mau tambahin USB speed dial, kita harus tambahin di sini, ketik addressnya atau dari pilihan address yang kita udah pernah pergi. Jadi kita bisa langsung klik di sini. Dari sisi speed memang Opera Mini tuh baik, cuman menurut gue pribadi itu karena Opera Mini tuh limited, nggak bisa dipakai buat macem-macem. Kita lihat dari tampilannya kita nggak bisa ganti wallpaper atau theme atau apapun itu, jadi kita hanya bisa stick pada tampilan yang ada sekarang. Karena itu kita lihat
menu yang lainnya. Jadi kita lihat menunya, kita lihat di setting, kita mau cari untuk ganti bahasa, dan ternyata setelah kita lihat itu nggak ada pengaturan untuk ganti bahasa. Jadi kita harus pakai bahasa Inggris. Yang kita lihat lainnya lagi itu dia juga support buat untuk buka multitab. Yang kita bisa lihat di sini multitabnya itu kita harus buka satu-satu lagi dan kita harus ketik URL-nya apa. Jadi menurut gue sedikit repot. Dan memang dari sisi speed Opera Mini itu menurut gue lebih menang sedikit. Tapi menurut gue Opera Mini ini cocok untuk dipakai hanya buat browsing doang. Jadi ini untuk minimalisasi ya penggunaan bandwidth, dan supaya bandwidthnya ini nggak gitu dipakai banyak, karena Opera Mini memang dipakai buat menghemat bandwidth. Oke, karena gue pakai handphone hampir setiap hari, makanya itu menurut gue Dolphin Browser itu cocok untuk dipakai untuk semua orang yang pakai handphone, terutama smartphone, karena dia kaya fitur dan banyak banget fungsi yang perlu kita explore. Untuk Opera Mini paling kita butuh sekitar 1 hari untuk familiar dengan Opera Mini ini. Tapi untuk Dolphin Browser ini yang kayak fitur dari sisi add-on atau dari web apps-nya atau dari gesturnya yang pasti kita akan tampilkan setiap hari, itu kita mungkin butuh lebih banyak waktu, dan kita butuh lebih banyak waktu lagi yang kita bisa kita gunakan buat main-main dengan Dolphin Browser kita ini.